Hello channel, welcome to my guys. Saya kali ini akan review film The SpongeBob Movie Sponge Out of Water, yakni adalah sebuah film animasi Amerika Serikat yang tayang pada tahun 2015 dan dirilis pada tanggal 6 Februari 2015. Film ini diproduksi oleh Nickelodeon Movies dan Paramount Animation. Pengisi suara dalam film itu diantaranya adalah aktor serial TV terkenal Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Roger Bumpus, Clancy Brown, dan Caroline Lawrence. Film ini didedikasikan kepada Ernest Borgnine, pengisi suara Mermaid Man yang meninggal pada 2012. Juga sekaligus merupakan film terakhir yang melibatkan Stephen Hillenburg sebelum kematiannya pada 2018 dan juga sekaligus pengisian suara terakhir Tim Conway yang meninggal pada 2019. Syuting selesai pada November 2013. The SpongeBob Movie Sponge Out of Water ditayangkan di Amerika Serikat pada 6 Februari 2015 dan mendapat penerimaan positif dan sukses di box office, menghasilkan lebih dari 310 juta dolar, lebih dari budgetnya 74 juta dolar. Dimulai dari kapten awak bajak laut yang mencuri sebuah buku kuno ajaib yang akan dikabulkan keinginannya pada siapapun yang menulis keinginannya di buku itu. Di Pulau Bikini Atoll, dia mencuri, membawa, dan menceritakan burung-burung yang ada di kapal dan salah satu kertasnya jatuh. Ketika Bikini Bottom diambang kehancuran, ketika sudah tidak ada lagi Krabby Patty yang tersisa, kekacauan melanda seluruh kota. Ini berawal ketika plankton menyerang Krusty Krab dengan kekuatan penuh, menggunakan segala peralatan canggih dan trik liciknya. SpongeBob yang ada di dalam Krusty Krab berusaha menghalanginya dan merebut botol resep rahasia. Namun anehnya, botol tersebut secara ajaib menghilang dan berada di tangan awak kapal laut itu. Tuan Crab yang baru datang untuk menghalangi plankton menuduh bahwa plankton menyembunyikan formula rahasia resep Krabby Patty. SpongeBob yang tahu persis bahwa resep itu lenyap secara ajaib berusaha membela plankton. Namun Tuan Crab dan seluruh penduduk Bikini Bottom tetap tidak percaya. Dan saat itu juga kertas yang dijatuhkan dari atas laut mengenai rumah Sandy. Keduanya, Plankton dan SpongeBob, berhasil menyelamatkan diri dari kepungan warga kota dengan menggunakan gelembung. Dari sinilah petualangan SpongeBob dimulai. Mereka berdua bekerja sama mencari cara bagaimana mendapat ramuan rahasia kembali dan menyelamatkan Bikini Bottom dari kehancuran karena kegilaan dan kekacauan penduduknya. Ide pun muncul, yaitu dengan menggunakan mesin waktu. Kembali pada saat sebelum formula rahasia diperebutkan oleh SpongeBob dan Plankton. Tapi sial, SpongeBob yang bertugas mengambil botol resep rahasia justru mengambil botol tiruan, dan mesin waktu yang digunakan malah dirusak oleh Patrick. Penduduk kota yang dipimpin Tuan Krabs makin gila. Mereka berniat mengorbankan SpongeBob dalam sebuah acara ritual. Namun, sebelum eksekusi dilakukan, SpongeBob dan Tuan Crab mencium aroma Krabby Patty. Tuan Crab dan SpongeBob diikuti penduduk kota Bikini Bottom mengikuti jejak aroma tersebut. Perjalanan dilakukan melewati tebing yang curam. Ada beberapa penduduk figuran yang terjatuh. Melewati gunung salju yang tebal, namun SpongeBob, Tuan Crab, Sandy, Squidward, Tentacles, Patrick Star, dan Plankton tetap penasaran dan mereka bingung mengapa Krabby Patty bisa sampai di daratan. Setelah ditelusuri di daratan, ternyata bau Krabby Patty berasal dari sebuah mobil makanan cepat saji berbentuk kapal bajak laut. Sang awak kapal bajak laut itulah yang bertanggung jawab atas resep rahasia. Dia memiliki buku ajaib yang mampu menuliskan jalan cerita SpongeBob SquarePants dan mengubahnya sekehendak hati. Dengan buku itu pula, SpongeBob dan kawan-kawan kemudian dibuang di pulau terpencil sarang burung pemangsa. Namun beruntung,
Sandy menyimpan satu lembar dari buku ajaib itu yang tak sengaja dijatuhkan oleh awak kapal bajak laut di rumahnya. Beberapa saat sebelum formula rahasia resep Krabby Patty hilang secara misterius. Lewat lembaran itu, SpongeBob menuliskan keinginannya. Dia, Tuan Krabs, Sandy, Squidward, Patrick, dan Plankton bisa memiliki kekuatan super. SpongeBob punya kekuatan super, yaitu mampu mengeluarkan gelembung dari dirinya. Tuan Krabs berubah menjadi robot canggih dengan turbo dan lengan yang bisa terlepas bak roket. Squidward mempunyai kekuatan mengeluarkan gelombang suara, Fales, yang super duper mematikan dengan klarinetnya. Patrick mempunyai kemampuan telekinesis yang mampu memindahkan benda atau sesuatu objek tanpa menyentuhnya. Dan Plankton mempunyai kemampuan yang bisa mengangkat benda seberat apapun. Dan Sandy dengan kekuatan super dari realistis tupai di dunia nyata seperti menggerogoti dengan baik, melompat tinggi. Kostum mereka pun unik hingga terlihat aneh. Tak lupa, SpongeBob menulis untuk kembali berhadapan dengan sang awak bajak laut. Pertarungan ala Avengers dan aksi kejar-kejaran di pusat kota antara pahlawan super Bikini Bottom dengan bajak laut pun dimulai. Dan kemenangan ada di pihak SpongeBob dan teman-temannya. He's after the book! Sandy! Oh, she's never gonna make it. Huh? That's what you get. All right, Burger Beard. Prepare to be... Justice is best soft served. Doubted your powers! I can't think of a sweeter way to go. Uh-oh. Come out, wherever you are. Ya, setelah saya mereview film di atas, film ini juga menerima kritik dari berbagai pihak. The SpongeBob Movie, Sponge Out of Water, mendapat penerimaan positif dari kritikus di Rotten Tomatoes. Film ini mendapat nilai 78% berdasarkan 87 ulasan dengan rata-rata nilai 6,5/10. Konsensus situs menuliskan, The SpongeBob Movie Sponge Out of Water tidak akan memenangkan banyak penonton yang bukan penggemar acara. Tetapi untuk yang berubah, ini adalah letusan manik kegembiraan yang berwarna. Di Metacritic, film ini memiliki nilai 62 dari 100 berdasarkan 27 kritikus, mengindikasi kebanyakan ulasan baik. Dalam polling CinemaScore pada akhir pekan pembukaan, para penonton memberi The SpongeBob Movie Sponge Out of Water rata-rata B dalam skala A+ sampai F. Andrew Barker dari Variety memuji film ini karena tidak pernah berpura-pura serius. Meskipun dia merasa filmnya terlalu panjang dan adegan CGI tidak sebaik adegan animasi tradisional. Dia berkata bahwa film akan populer di anak sekolah dan kepala pemilik toko yang merupakan demografik kunci franchise. Michael di Hollywood Reporter lebih negatif, berkata bahwa kedua gaya animasi film gagal membuat perpaduan meski punya semua non
Sequiturs yang terinspirasi. Berkata, hal-hal laga hidup atau CG tidak pernah cocok secara memuaskan dengan ketidakmasukakalan laut tradisional di bawahnya. Dia berkata bahwa meskipun film ini tidak sebagus yang pertama, film ini mungkin sukses di box office. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton dan melihat video saya. Semoga video ini dapat berguna.